Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai hai hai. Kembali lagi di video Sinau bareng Pak Yan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat kan? Tetap semangat belajar ya. Karena kita yakin bahwa setiap anak itu cerdas. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari nanti. Amin. Dimulai. Bisa diakhiri. Yuk kita nyanyi dulu yuk. Siji tangane dicuci, loro maskere dienggo, telu jaga jarakmu, siji loro telu rungokno kandaku. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 2 mata pelajarannya IPS tentang sumber daya alam. Sumber daya alam itu apa toh? Nah, mari kita belajar bersama. Manfaatnya apa ya? Coba kalian lihat gambarnya dulu. Ayam. Dari ayam ini kita bisa manfaatkan apanya? Telurnya salah satunya, ya juga ada daging, bulu, dan kotoran ayam. Kalau sapi bisa kita manfaatkan apanya? Susunya. Selain susu juga ada daging, kulit, dan lain sebagainya. Pohon atau tumbuhan yang kita bisa manfaatkan dari pohon dan tumbuhan apa? Nah, oksigen yang dihasilkan tentu saja karena sangat penting untuk pernafasan kita. Ayam, sapi, dan pohon itu adalah sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu apa toh? Lah itu contohnya sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan bisa kita peroleh manfaatnya. Jadi semua yang ada di sekitar kita dan bisa kita manfaatkan itu namanya sumber daya alam. Sumber daya alam itu ada beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan jumlah atau ketersediaannya. Dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dan sumber daya alam berdasarkan dari asal atau sumbernya itu juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Keempat jenis sumber daya alam itu artinya dan contohnya apa toh? Yuk kita bahas yuk. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas atau banyak sekali, dan untuk menciptakannya lagi tidak membutuhkan waktu yang lama. Contohnya sapi dan contoh hewan-hewan lainnya. Pohon dan tumbuh-tumbuhan lainnya, air dan udara itu adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui, di mana jumlahnya sangat banyak dan untuk menciptakannya lagi tidak butuh waktu yang lama. Sekarang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Nah, jumlahnya terbatas dan untuk menciptakannya lagi membutuhkan waktu yang sangat lama hingga jutaan tahun. Itu namanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya apa? Contohnya adalah batu bara, minyak bumi,
dan emas. Itu contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sekarang sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati itu apa toh? Sumber daya alam yang berasal atau bersumber dari makhluk hidup. Jadi asalnya itu dari makhluk hidup, entah itu hewan ataupun tumbuhan, itu namanya sumber daya alam hayati. Contohnya adalah sapi, pohon, dan oksigen yang kita hirup, udara atau oksigen yang kita hirup itu adalah sumber daya alam hayati karena berasal dari makhluk hidup. Sedangkan sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang berasal atau bersumber dari benda mati atau benda tak hidup. Nah, contohnya apa? Contohnya itu batu bara, minyak bumi. Nah, keduanya ini berasal dari perut bumi ya, dari dalam bumi. Dan emas ini pun juga berasal dari dalam bumi. Ketiganya ini tidak bersumber dari makhluk hidup, tapi bersumber dari benda mati. Makanya disebut sumber daya alam non hayati. Itulah keempat jenis sumber daya alam. Tugas hari ini untuk kalian adalah perhatikan 10 benda di rumahmu dan tuliskan seperti dalam tabel berikut. Saya kasih contoh beberapa ya. Contohnya benda nomor 1, meja. Nah, bendanya meja terbuat dari apa? Terbuat dari kayu misal. Termasuk sumber daya alam apa kayu itu? Ternyata termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui, dicentang, dan sumber daya alam hayati, dicentang. Contoh nomor 2 adalah ban. Nah, ban itu terbuat dari apa toh? Terbuat dari karet. Karet itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui, centang, dan sumber daya alam hayati karena berasal dari makhluk hidup, yaitu pohon karet, centang. Dan contoh yang ketiga adalah cincin. Nah, cincin itu terbuat dari emas. Itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, centang, dan sumber daya alam non hayati karena berasal dari benda mati, centang. Lalu tulis sampai 10 ya. Tuliskan 10 nama benda yang ada di rumah kalian. Sekian tugas hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tetap jaga imun, iman, dan aman. Terima kasih. Sampai jumpa.